Maka dikatakan kepadanya oleh orang ini tadi, jangan engkau bersahabat dengan si Fulan tu, karena ia fasik atau zalim atau sangat jahat. Boleh. Kan kita ngomong tuh, si Fulan tu jahat, si Fulan tu fasik. Padahal kata-kata itu kata-kata menghibah, karena si Fulan tu betul-betul fasik. Tapi tujuan kita itu supaya jangan kawan nih berkawan dengan orang fasik atau maksiat yang lain, penjudi, narkoba. Jangan nak kau berkawan sama orang itu, karena kita dah tahu, dah populer seperti itu. Sekadar itu dibolehkan kita ngomong seperti itu. Itu dibolehkan supaya jangan saudara kita dekat dengan orang itu. Tak boleh dekat kepada orang maksiat, tak boleh, terkecuali dalam rangka berdakwah. Ini dekat situ, tak bisa kita melarangnya. Bahkan bisa pula nanti kita terikut-ikut, tak boleh. Jauhi dia. Tapi kalau boleh kita berteman, boleh. Tapi usahakan kita dalam rangka mengajak, nasihati. Tapi kau berteman, terkakak, terkiki, dia tetap berjudi, awak tetap nengok main judi. Karena tempat maksiat itu setan. Tempat pengajian ini malaikat rahmat datang. Turun malaikat. Wahafathumul malaikah di tempat kita. Dinaungi oleh para malaikat. Walaupun tak banyak orangnya. Ya Pak, memang dah begitulah dunia akhir zaman nih. Kalau tempat-tempat maksiat tuh mudah Jawa tengok mengumpulkan duit, mudah. Iya kan? Acara pesta besar-besaran, kita panggil penari-penari ini. Bidu wanita joget-joget. Kumpul duit, kumpul. Cepat saja duit itu kumpul. Iya kan? Untuk bangun masjid kita, ya Allah. Keliling-keliling PKM-nya. Mutar-mutar mungkin kades mencari mana lagi lokasi lubang duit nih. Ya kan? Ya Allah. Kalau di pinggir jalan sana orang tuh minta-minta sampai begitu. Ya Allah. Apa tidak ada orang kaya, orang Islam? Banyak. Cuma kok lewat kali banyak masjid, tidak juga jadi. Kalau pendapat saya lah, ini pribadi, lewat kali banyaknya bisa jadi sedikit isinya, ya tidak. Tapak-tapak yang betul-betul butuh lah. Kalau tak butuh dari bangun dana sekian miliar, tahu-tahu hanya tempat persinggahan saja, tak hidup masjid tu. Kalau seperti itulah misalnya. Tapi kalau betul-betul butuh, itu baru. Berapa banyak gitu masjid kita lama baru siap, tapi siap juga lah. Kalau kita di Cengkering ini dua nih ya Pak Kades, masjid lagi, pesantren lagi, sama-sama lah kita berdoa sambil berusaha. Entah ada nanti tengok bapak-bapak orang donatur family walaupun dari jauh. Kadang-kadang kawan-kawan di Facebook bisa juga. Nih kami butuh bantuan ulu rentangan dari kawan-kawan sekalian. Di share. Hari itu saya dapat juga lah 1 juta. Tak sangko-sangko. Ada nomor rekeningnya Pak Isa. Kalau soal nomor rekeningnya tak apalah. Tinggal ngasih aja. Masuk pula. Tahu nanti entah ada bapak-bapak, Pak Haji kalau main Facebook juga. Ya mana tahu. Mana tahu. Kadang iya, dulu di Tanjung Gading, malah kita datang ke situ. Alhamdulillah, kalian menunjukkan jalan. Yang datang menunjukkan jalan. Ini 1001. Kadang-kadang yang lain tuh masuk, baru datang, tutup pintu, masuk ke hati. Nah, sabarlah kok tukang minta-minta. Dengan ada kalian lah, maka saya dapat jalan untuk pahala. Dibaginya, tapi tunggu ya, tak masalah lah, tunggu, tidak hari itu dapat. Karena duit saya tak ada di rumah. Rupanya Pak, duit orang
yang kayu tu tidak ada di rumah duitnya. Tadi mana disimpannya? Mungkin di apa namanya tu di tempat yang lebih aman lagi. Dia kasih macam-macam lah, kita ikuti saja. Pokoknya aku ini jangan dikasih untuk upah tukang duitku. Iya pula. Tak masalah. Ini untuk apa Pak? Pokoknya selain tukang lah. Oh, tak baginya untuk upah tukang. Tak masalah lah. Bolehkan pasir, semen. Sebenarnya untuk upah tukang tak masalah. Pahalanya tetap juga. Pokoknya untuk masjid. Cuma nanti sudah siap itu kita makmurkanlah dengan berjemaahnya dan menuntut ilmu. Seperti itu. Kita 1,5 bulan berjumpa ya Pak. Jadilah. Ada yang sebahagian musolah tu tak dipakai tahu. Ada sebahagian musolahnya tak dipakai. Kandonya tak dipakai, asalkan masuk ada sarang laba-laba. Berarti tak ada masuk, tak ada orang lewat sini. Sarang laba-laba. Beduknya ada sarang laba-laba. Ya Allah. Saya tanya tu. Penasaran pula. Kenapa tak bertunggu begini. Cuma akhirnya setelah itu barulah direnovasi. Nah ada juga satu orang, entah 3 orang yang kuat untuk itu. Membagi jalan. Barulah dapat. Kalau kosong musolah tidak pun untuk berjemaah, buat untuk pengajian supaya jangan diisi oleh sarang laba-laba. Tapi kalau di sini alhamdulillah, kok dapat Pak kata Pak Sis tadi kan, kalau tidak ada program keliling, eloknya setiap malam Selasa di sini aja Pak Kades. Kalau udah hasilnya udah asyik je makan roti, entah apa pula lagi nanti gantinya. Masya Allah. Kemudian yang kelima, hendak memberitahukan nama orang yang tidak diketahui kecuali dengan jalan menyebut aib dirinya. Seperti dikatakan si polan yang buta, atau sopak, atau timpang, atau dungkul. Dungkul. Ke bahasa kami dungkul. Dungkul itu apa? Dungkul. Dungkul ini bahasa lama ini. Itu biasanya kalau maafnya kadang-kadang ininya naik ke atas ataupun tangannya bongkok. Bongkok tapi berdungkul ini. Dungkul. Pokoknya ada cacat lah pada dirinya. Jadi ada orang nyari seseorang, bertepatan namanya sama. Oh, si A ini banyak Pak, 10 orang si A di kampung nih. Si A yang mana? Takkan tahu kalau tak dibilang cacatnya tadi. Oh, si A yang buta tuh. Oh, ini rumahnya dekat rumah dia. Itu dibolehkan. Jangan ditambah lagi, sebelum butuh, udah butuh. Maling pula dia. Itu menyalah. Itu datang tambah ribah lagi itu. Itu berdosa. Yang penambahan tuh. Sekedar tahu aja. Jangan ditambah-tambah lagi. Sepolan yang sopak, udah penyakit sopak. Wah, itu pun tak ditinggalnya bini. Bagi itu. Tambah lagi bikin yang lain lagi. Tak boleh. Itulah kesalahan kadang kita. Kita tak sabar kata-kata yang sedikit. Ingin saja dibumbui dengan yang tak baik. Bahkan merasa enak kita menceritakan aib. Bahkan ada tetangga kita di situ berkelahi, kita pula seorang hati. Pas saja lah, cocok. Aku memang jijik nengok dia. Baru tahu. Paham Pak? Itu bahasa. Baru tahu. Kok sombongnya sekarang diasuhkannya kono tarik sorum bininya, istrinya kono tarik sorum, dia ambil orang lain bininya. Itu ceritakan aib dosa gitu. Itu tak boleh. Ya Allah, banyak banget dosa mulut nih. Jadi
sekadar memberitahu nama orang yang tak diketahui kecuali disebutkan cacat pada dirinya. Atau sopak. Sopak itu penyakit putih. Bahkan di dalam fikihnya tuh, kalau kita bersalaman orang sama penyakit itu, disunatkan kita berwudu. Disunatkan kita berwudu. Tapi jangan saat bersalaman cepat-cepat itu berwudu. Nampaknya pula itu tak cocok. Awak ada adab. Kok sekarang ini tak apalah gitu, kita memang udah dianjurkan apa namanya tuh, prokes, protokol kesehatan, cuci tangan menyambut corona. Baik kata Ustaz Somad, corona tuh macam anaknya, ini kan datang nih omak, Omikron, omaknya. Mudah-mudahan cuma omaknya, pula ayahnya tak ada, mungkin jando nih Omikron. Jadi berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya apa saja penyakitnya, kalau kita mendawamkan wudhu, insya Allah kita berdoa kepada Allah. Mungkin lebih dari kita nih kalau betul-betul kita praktekkan. Pemerintah menyuruh kan cuci tangan saja, pakai masker. Kalau dalam Islam tuh berwudhu, ya kan, tangan, masalah baca doa. Saat berwudhu itu dianjurkan dua pendapat. Pertama, dianjurkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemuwaqalluha, Bismillah. Paling sedikit, paling tidak, Bismillah saja. Dan didahului dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibaca dua kalimat syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dibaca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci. Sambillah kita basuh tangan kita. Beserta. Dianjurkan beserta membasuh tangan yang kanan ini, yang kiri. Tangan sampai pergelangan, bukan tangan ini. Dianjurkan beserta. Bukan tak boleh satu-satu dulu, tapi dianjurkan lebih baik beserta. Keran kita bacalah. Ini satu pendapat. Namun pendapat yang lain dianjurkan sebelum membaca basmalah itu kita bersiwak. Seperti ini. Lupa pula saya bersiwak. Jadi dibolehkan bersiwak kalau lupa di pertengahan jalan. Begitu juga bismillah kalau lupa di awal makan kita, misalnya makan roti, lupa tadi baca bismillah, dibolehkan di pertengahan makan. Bahkan selesai makan pun dibolehkan juga membaca bismillah, tapi bismillah awalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalaupun berwudu lupa pertama bismillah, nanti di pertengahan wudu kita dianjurkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Tapi tidak disunatkan kalau sudah selesai berwudu. Tapi kalau makan disunatkan juga walaupun sudah selesai. Kalau tengah makan dia baca itu, maka setan itu kan ikut makan. Kalau kita tak baca bismillah, maka dia keluarkannya lah setelah kita baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Seperti itu. Kita baca. Terus basuh sampai barulah madmadah. Bagi tempat siwak tadi di pertama pun boleh, sebelum basuh tangan, sebelum baca basmalah kita bersiwak, kemudian baru bismillah baru tangan. Tapi kalau tidak didahului bersiwak, maka setelah membasuh kedua tangan sebelum madmadah, berkumur-kumur, bersiwak kita lanjutkan berkumur. Dan berkumur itu sebaiknya dengan satu ciduk mulut dan hidung, madmadah dan istinsyak. Kita ciduk, kita kumur-kumur, keluarkan, sisanya tarik, keluarkan, jangan disimpan di otak. Penuh pula nanti. Satu kali ciduk, madmadah, berkumur-kumur, istinsyak, mencecap air ke hidung, 3 kali ciduk. Kalau Ibnu Hajar Haytami masih tertib, mulut 3 kali,
istinsak 3 kali. Dengan 3 kali ciduk mulut, 3 kali ciduk hidung istinsak. Terserah asalkan dibuat. Cuma kadang-kadang selera kita ni tak begitu, tidak macam selera kita makan kebutuhan primer. Kadang-kadang kalau udah sunat ni tak begitu kali kita ngelaksanakan. Paling-paling sunat selalu terlaksana itu telinga. Kok ini macam wajib, sampai-sampai pun tidak wajib membasuh telinga itu, bukan membasuh, menyapu. Kalau telinga ini bukan membasuh, menyapu. Yang membasuh itu wajah, tangan sampai siku, kemudian kaki. Yang ada kanan dan kiri itu tangan sampai siku, tangan kanan dan kiri, dan kaki. Yang lain itu walaupun ada pipi kanan, ada pipi kiri, tidak disunatkan beruduk sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Dari atas. Itu. Itu ingat. Jadi kemudian walaupun telinga kita 2 biji, sebelah ini dulu, apa sebelah? Tidak. Dia itu berserta. Bukan membasuh. Kalau membasuh, ambil air dalam gayung. Itu membasuh. Ya kan? Kalau telinga itu menyapu, cucukkan ke lubang. Itu ada tata caranya, ada yang sampai 12 atau 15. Ketika membasuh wajah pun kena telinga, ketika membasuh kepala keseluruhannya pun bisa kena telinga. Itu fikih, itu bagian Pak Seru mana turunnya itu. Jadi tata cara itu supaya lengkaplah dapat yang sunatnya dan yang fardunya. Jadi kalau untuk wudu sebaiknya fardu wudu. Kalau untuk sholat rukun wudu, fardu wudu dan rukun sholat. Bolehkah dikatakan fardu wudu menjadi rukun wudu? Karena kebiasaan kita, boleh-boleh sajalah. Tak ubahnya begini. Kalau kita terkena tai anjing atau babi, apa dibilang sama ayah kita? Wah, pergi cuci sana, bisa sama. Padahal kalau di kajian fikih di sama, berarti dikuyakkan kulit kaki kita tuh. Begitu ambillah sesuatu yang bisa menghilangkan bau amis. Tak ubahnya menyamak kulit binatang. Walaupun tak halal, boleh kita jual beli. Ambil biawak tu di dalam somak tu, dipotong, tapi tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek tak apalah. Potong, potong, dikuyakkan kulit biawak tu, dicucilah bersih-bersih, sampailah hilang bau amisnya. Pakai apa menghilangkannya? Walaupun dengan tahi burung merpati sekalipun, asalkan hilang bau amis di kulit biawak tu. Itulah menyamak. Sampailah hilang baunya, dijemur, itu deram-deram lagi, tak ada bau. Kalau masih ada bau, terus supaya hilang baunya pakai apa saja. Walaupun dengan benda najis sekalipun. Setelah kering, udah kita cuci dengan air yang yang suci, baru kita jemur, tak ada baunya lagi. Bisucilah itu untuk dipakai, bukan untuk dimakan. Digoreng untuk kerupuk pula. Jangan. Tapi adakah pendapat seperti itu? Ada orang guru juga. Termasuk saya pun ada berguru seperti itu. Dia bilang kulit ular tu sesudah disamak, udah kering, suci dia. Boleh digoreng. Kalau digorengnya boleh digoreng, udah digoreng dimakannya masalah. Kalau digoreng lantangnya situ. Ini pada dimakan. Tak boleh, itu disucinya itu hanya untuk dipakai untuk sholat, ikat pinggang, jadi bolehkan. Seperti itulah menyamak. Tapi kalau terkena kotoran anjing atau babi, itu bukan menyamak, mensucikan juga dengan 7 kali. Salah satunya kan turab, tanah. 6 kali air bersih, 1 kali dengan air tanah. Seperti itu. Cuma udah masyhurnya menyamak. Asalkan menyamak, tahulah orang itu. Tapi salahnya kita ini nak main singkat saja. Dapat pun biawak, dapat pun ular, jual bulat aja. Malah orang tu pula yang rojokannya bagus. Saya tengok di sana Indrapura tu. Yang kodoknya ini,
Yang biawak cantik macam baju. Orang ular panjang di pakunya, cantik. Orang tuh yang ngerojokannya, orang gitu yang jual. Jual bulat itu haram. Tapi lah apalah cerita itu ya, orang awak tak nak buat, tak menyamak kulit ular. Kalau ada pun nak bunuh gitu, buang aja Pak. Itulah sekadar hukum fikih ini cukup banyak. Hukum fikih ini kadang-kadang di luar apa? Ya. Kita lanjutkan. Jadi yang ke 6. Tadi pada 6 tempat. Dibolehkan, terkadang tu tidak selalu, terkadang menghibah atau mengumpat itu dibolehkan pada 6 tempat. Yang ke 6. Menyebut kejahatan orang yang terkenal dengan fasik. Tidak masyhur, populer. Udah menjadi, dia asalkan itu tahulah orang. Masyhur tu memang udah menjadi profesi. Biasanya tukang cabai kalau kami dulu Pak. Tukang cabai itu tahu Pak? Bukan tukang cabai dia jual cabai. Tukang cabai itu tukang dusta, tukang bongak. Saking kan selalu bongak dia bilang tuh cabai mudo. Sepolan mau cabai mudo. Kenapa cabai mudo? Cabai mudo tuh isinya kosong. Ataupun minyak angin 1001 dulu, sekarang tak ada, tidak lagi. Minyak angin itu istilah bohong tuh. Jangan minyak angin yuk, jangan bongak yuk. Karena minyak angin itu 1001 di antara 1000 sebiji yang botolnya. Tak ada. Coba. Menyebut kejahatan orang yang terkenal dengan fasik. Fasik itu dosa besar. Jangan kau berkawan atau terkenal dengan zalim. Jangan kau berkawan sama pencuri itu. Jangan kau berkawan sama penyabu itu. Jangan kau berkawan dengan pezina itu. Atau peminum arak. Ada menjadi profesi peminum arak, pencuri dan lain sebagainya. Itu dibolehkan. Kata-katanya itu kan kita sebut kejahatannya. Menyebutkan kejahatan orang itu sebenarnya tak boleh. Kalau ceritakan seperti itu memang ghibah nama. Walaupun betul sekalipun. Itulah pada 6 tempat. Jadi peliharalah lidah itu. Pertama yang sudah kita kaji daripada dusta. Yang kedua daripada ingkar janji. Yang ketiga daripada menghibah. Yang keempat, mungkin ini akan datang kita lanjutkan. Mira' and jidal. Mira' and jidal. Mira', apa itu mira', apa itu jidal? Ini bisa mengenai pada diri kita. Berbantah-bantah, debat kusir. Nanti ada mira' dan jidal itu berkaitan tentang agama. Terjadi perdebatan. Itu mungkin taklah malam ini kita bahas, insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan. Tapi kemungkinan besar tidak mesti di sini, karena kita kan keliling. Jadi masalah dusta ini mungkin tak ada tempat mana untuk itu semalam. Ingkar janji, udah ghibah. Inilah malam ini masih menyangkut yang dibolehkan. Mira' dan jidal, insyaallah tadi masalah mana nih. Tunggu sajalah perintah daripada Bapak Kades kita di mana musolah yang akan kita jalani. Kita pindah-pindah nih satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau kita rajin nak silaturahim, macam bapak-bapak sini akan datang di musolah mana? Oh, MTQ. Jadi akan datangnya tu kita tempat yang lain. Yang sini ikut juga macam daerah kami, saya kenal nih. Ini si anak lajang dia Pak. Jadi kalau entah mana tahu atau anak gadis kenalan bapak entah keponakan, kalau saya sendiri kalau dapat kasihlah sama dia tuh. Tapi pinta juga maharnya, jangan kasih tak menonton juga. Jadi alhamdulillah dia ni raun ke sana. Dia alhamdulillah saya kalah sama dia, rajin berjamaah, kemudian rajin mengaji, dan insyaallah mengaji Quran tetap pada malam Kamis. Mengaji setiap pengajian tidak hanya di sini, pengajian kami pun
beliau ikut. Mana tahu nanti ada anak gadis yang dia suka, anak gadis yang tengok bapak tu pun dia suka juga, maka jadikanlah dia. Itulah yang kita cari lagi nanti untuk bakalan mati. Nanti kita sakit-sakit, tak ada anak kita untuk menengok. Kemudian ketika meninggal, orang lain menyolatkan kita. Dapat di antara 10 anak kita, 1 orang aja dapat menyolatkannya, jadilah. Ini kadang-kadang ada 12 anaknya, ke-12-nya pun habis semua main bola aja. Tak ada untuk menyolati dia. Itu yang kadang kita sedihkan. Sampai di situ yang bisa saya baca dan saya uraikan. Banyaklah kekurangan dalam pada penyampaian. Kalaupun ada salah, kepada Allah yang menampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.